Tuhan Patai Jira, hamba tukang ketik. Itu bagus sekali. Saya bikin sejarah ini dengan latar belakang Lukunai Walinai. Itu air mata saya. Air mata. Nanti saya cerita di sini semuanya. Benar sekali ada wali hendak menjumpai wali. Bagus sekali. Kata ini juga saya senang. Dan ini semua tidak bisa kata seperti ini kita bikin untuk kampung-kampung di seluruh Papua. Tidak bisa, kecuali di sini. Begitu. Kata seperti ini tidak bisa kita bikin. Jadi yang satu dan kepala besar, tapi itu Tuhannya. Tuhan yang bikin. Begitu ya. Nah sehingga hari ini saya akan kasih tahu hal-hal yang prinsip. Terus juga saya pikir begini, kenapa di tempat lain kita kasih tahu seluruh dokumen baru itu kampung itu kita tidak kasih tahu sehingga orang-orang dari luar datang tanya kamu, anak-anak di kampung itu tidak bisa jawab karena itu tidak kasih tahu. Terus nanti dia kasih tahu kamu pergi ke wali saja, pendeta saja, begitu. Dokumen seperti ini akan menjadi dokumen milik dari kita semua sehingga siapapun orang datang tanya kami jawab langsung, kami tidak bisa kasih tahu pergi ke sana, kami jawab sehingga materi seperti ini mau kasih tahu kita ingat bahwa kami menjawab orang banyak, kami jawab bukan menunjuk ke Bapak Wali mungkin hidup bisa lama, hidup bisa juga sebentar. Jadi, wali dan boleh wali dan yo yang ada jadi sama ini kita bisa hidup bersama. Karena itu mari kita hidup ya satu demi satu. Ya. Kita itu, Bapak Tua dia tambah satu, Bapak Tua Herman. Dia tambah satu, Ibu tambah satu itu Boye. Ini Ibu Boye Jena menjumpai Lukunai Walinai Ibu Boye. Jadi itu sesuatu yang bagus kan? Wali hanya menjumpai wali. Tetapi itu api-api itu cahaya-cahaya itu dengan Yesus bilang akulah terang dunia. Itu air. Yesus bilang, akulah air kehidupan. Ya, itu keseluruhannya. Oke, tuh. Terima kasih, Pak. Tepuk tangan dulu untuk Bapak-Bapak. Ya, Bapak Ketua nanti setelah selesai dulu, Bapak kasih sambutannya. Jadi, kenal. Waktu kita bicara tentang seluruh jati diri nanti dua dunia. Waktu kita bicara dalam kerangka konteks Alkitab Tuhan Yesus yang namanya Ibu Boye itu kontekstual sekali dengan Yesus. Karena itu waktu saya lihat begini, pilihan Tuhan itu bukan pilihan untuk main-main. Pilih Pakai untuk datang ke kampung ini karena dia tahu dia berbicara tentang jati diri surgawi. Mulai dari tempat di mana dia tahu di situ mereka kenal I, mereka kenal U, mereka kenal Boye. Karena itu mereka bercerita tentang itu. Baru mereka awalnya yang dekat itu adalah Kristus. Jadi Pakai datang dalam kerangka bicara tentang hal yang kekal yang diajarkan oleh Kristus di dalam dunia, di dalam Kristus. Jadi ini sesuatu yang bukan sembarang. Bukan sembarang kita bicara tentang perintilan disertai Allah yang berbeda. Yoi
untuk kita. Jadi seluruh murid-murid itu, murid-murid Yesus, kalau saya kasih tahu begini, seluruh murid-murid Yesus, itu bukan anggota Sanhedrin ini. Tetapi Tuhan Allah turun ke pantai, ke danau Galilea, yang pilih mereka. Mereka berguru kepada Kristus. Jadi dia juga sama. Yesus yang pilih dia, dan dia berguru kepada Kristus. Sehingga dia datang. Dia bekerja pada saat Sanhedrin yang bekerja di seluruh wilayah Polandia Timur. Itu adalah Yakob Bekerek ketua. Setelah itu Abder Denef. Setelah itu baru Sender datang. Baru Hagerwag. Setelah itu sebentar. Pamai ini dikisahkan oleh Sanhedrin ini. Mereka ini yang cerita. Kita tidak cerita. Mereka cerita. Dari mereka pun cerita tentang Pamai punya cerita. Dan Pamai punya cerita itu berkaitan dengan nyata. Jadi itu sesuatu yang benar, sesuatu yang hebat untuk kita. Kita mau seperti ini supaya lebih mantap lagi. Nah itu bagaimana terus jejak ya. Karena terus jejak itu begini. Saya belajar tentang Uya Hayunion kita yang namanya kritik untuk bangsa kita sama para kita ini keturunan Ham, anak Nuh, Sem, Ham yang keturunan Ham itu adalah orang yang sebelumnya berkulit hitam. Mereka yang Tuhan karuniakan hikmat dan pengetahuan untuk menguasai arsitektur dunia pada masa itu. Jadi orang kulit hitam yang menguasai arsitektur di dunia dan membuat dunia menjadi modern itu adalah keturunan Ham. Ham melahirkan Kus melahirkan Nimrod, keturunan dari bapak orang kulit hitam di seluruh dunia. Karena itu, waktu kita bicara tentang menembus kehendak Tuhan yang turun melihat orang kulit hitam, kamu bikin apa? Kami bikin menara kok. Menara yang tingginya sampai yende, berarti engkau dari nama ya, mau sama dengan saya. Maka Tuhan bilang, bukan orang lebih kota. Saya turun, saya lihat orang. Waktu Tuhan turun, apa yang terjadi? Lebih kedua lama-lama dah hebatnya. Tuhan turun. Oke. Honai dari luar. Padahal mereka keturunan dari arsitektur dunia. Tetapi mereka tinggal di mana? Dari orang yang memiliki kepandaian yang luar biasa, turun. Kanibal. Turun. Telanjang, koteka. Turun orang suku. Begitu. Jadi Tuhan dia hanya sedikit saja. Kutik saja langsung berubah. Nanti hebatnya juga ya. Nas dua tim. Jadi itu mengendus. Dalam kerangka itu saya bicara tentang mengendus. Bukan mengendus di sini, tapi mengendus yang hitam. Seperti ini ya. Nah, saya membuat pendalaman materi ini. Kemarin di kelas materi di kelas Sentani, saya tidak bikin pendalaman. Saya bikin pendalaman kali ini karena ini kita kasih mudah. Mereka harus jawab. Karena itu pendalaman ini sangat penting untuk kita. Di Sentani itu terjadi dua fase, yaitu fase yang kita sebut kelompok Igwa. Meskipun sebelumnya ada menuan, tapi kita tidak bicara tentang kelompok itu, karena kelompok itu tidak menghadirkan kita.
kita dihadirkan oleh Ibu. Ibu itu apa? Karena itu kita tidak bicara tentang konteks, kita bicara tentang jati diri kita lahir dari Ibu. Itu fase pertama. Terus fase kedua, setelah memasuki fase Injil. Nah, memang ada perkembangan ya, tetapi kita bicara Injil dalam kerangka yang datang dari Tuhan. Nah, kita lihat dulu fase kedua. Kata Ibu dibentuk dari dua kata, anak-anak yang tadi. I dan buah. Kata I artinya tiga. Satu, api, sumber api, sumber yang memberikan cahaya, sumber terang. Kata ini. Atau kedua, kuasa energi yang mengharuskan hal boleh, nada boleh, bangun nama benar, bangun kecuali Tuhan bisa mengorder seperti Daniel juga, kamu masih baik. Tapi kalau tidak, ada pun itu boleh, lebih energi itu mengharuskan kekuatan yang dapat menyiapkan yang ada. Kemarin ke Uya, tidak ada, itu kekuatan. Ya, terus itu berkaitan dengan sesuatu kekuatan dari warna lidah api. Warna lidah api itu di dalam konsep Ibu itu hebat sekali. Nah, kata buah artinya seperti atau bagaikan. Jadi Ibu itu dia punya kekuatannya itu seperti apa energi warna merah itu bagaikan dan itu bagaikan itu artinya tidak begini. Kau jangan main dengan kelompok ini. Kelompok ini sekarang jadi seperti kolonialis di era kita ini. Mereka adalah kolonialis baik-baik. Kalau kita bicara secara politik, tapi secara sosial kita kolonialis semua kita dalam pemerintahan. Nah sekarang lihat, arti kata Iba artinya seperti cahaya api, seperti terang merah, seperti terang cahaya terang. Orang akhir dari ini, mereka itu berbanyak itu, karena itu Iba ya, itu makanya kelompok ini. Biasa sekali. Kedua, dari Ibu itu kita pada kelompok ini mau memberitahu bahwa itu adalah kekuatan alam dan daya kekuatan alam yang mereka kenal satu yang punya kekuatan meskipun di sekelilingnya ada kemungkinan ada cahaya-cahaya yang lain, tetapi satu Ibu aja ada kali kedua kita tidak bisa sampai sana. Siapa itu Ibu? Ibu itu juga dia. Jadi kita luar biasa sekali kelompok yang bilang datang dari sebelah dengan kelompok yang kita bilang Yehuman atau ada dulu itu kelompok seluruhnya itu diberi predikat Ibu. Dan mereka itu adalah karena itu Allah juga Allah tidak boleh pakai hianat karena dirinya adalah dia seperti itu. Jadi sekarang ini macam Yesus sekali tidak boleh diri itu siapapun yang pakai itu yang harus pergi tutup polisi cendrawasih posta siapapun yang namanya cendrawasih boleh pergi ke tahu tidak boleh pakai karena itu adalah masalah. Tetapi karena itu tidak dikasih tahu baik-baik karena semula dulu pokoknya tak ada ya. Tapi sekarang sudah ada sekolah anak lagi. Kita tidak mengerti menggunakan anak itu secara benar. Oke. Siapa itu Ibu? Ibu itu
terdiri dari 11 penpolo ini, 11 penpolo. Walaupun ada 12 satunya yang bisa belum tulis, tapi kelompok ini itu ada dari wilayah Sentani, Kuai, Rambut, Bonomi, Inai, Bonomi. Kalau kita ke Kuai itu kita bicara tentang yang supranatural, yang namanya Wanopo. Pergi ke Kuai, begitu. Dia bilang nama sekarang setan di desa. Jadi itu namanya sebenarnya. Karena itu benar. Orang harus menyanyi. Kayaknya datang ke situ itu sudah benar. Karena masih pulau di mana ya? Mereka orang-orang yang dibayar penuh dengan artis. Dalam pokoknya juga tuh. Pokoknya itu satu kelompok, berkumpul ke satu kelompok. Jadi dua kelompok yang memberikan apa? Ya, ada dua yang bercakap. Siapa itu pokoknya? Dukun dari mana? Luar biasa. Kalau engkau disebut wali, itu karena engkau mengandung wali. Hidupmu mengandung wali. Hele mendiklu hal model. Helena yang lainnya. Mereka berkaitan dengan sejarah. Kemarin anak belum yang belum. Pone lainnya. Jauh Helena yang lainnya. Ini jauh itu kata kalian. Apa itu logam sel disebut kalau oleh daerah mereka ini politikus karena udah wakil dong itu satu lidah bercakap itu orang jadi itu politikus yang hebat. Jadi kalau membahas dari gubernur tidak salah karena itu orang dan itu tidak salah itu orang-orang politikus dan seterusnya ya. Itu siapa yang juga ini kelompok secara sosial. Nah, itu sistem Igwa-Igwa itu ada pusat istana kita namakan OB, tetapi pusat istana itu ada jauh. Nah, kita sudah coba cari tahu tentang barang-barang itu. Ya, dan saya tulis itu. Ada OB-nya, ada jauh. Kita punya kenal punya Igwa-Igwa OB, Igwa-Igwa. Nah, seterusnya. Nah, siapa itu Igwa-Igwa? Kenapa Igwa-Igwa? Dalam sistem kepercayaan Buyaka itu, sistem Igwa-Igwa itu mereka berkenalkan simbol alam semesta itu Bu adanya, karena itu mereka bilang Bu wonderful. Bu banyak. Mereka yakin Bu jore matahari yang terlihat. Jadi hang mau beda belai kalau kalian bakalai, kalian cepat berdamai. Dari mana kau tahu tentang barang ini? Tapi itu yang mereka kasih tahu tentang. Tapi karena di dalam sistem Igwa itu ada cerita tentang merobur ya, artinya orang bagi satu penduduk yang menguasai wilayah ini, orang tangkap bagi untuk memberitahu bahwa wilayah yang kalian punya itu kami akan duduki. Karena itu orang gunakan kekuatan yang punya hubungan dengan mahir, roh leluhur. Jadi itu dari alam. Dan Oboguru itu kekuatan pelaksanaan. Di periode yang belakang itu adalah dia menjadi dasar, sedangkan depan dua itu adalah gerak. Jadi kalau babi dia berdiri, ini ya patokannya. Kali ini dia hanya bergerak, saat itu bergerak. Memang orang-orang tua kita ini hebat sekali ya, orang pikir-pikir
hal-hal praktis untuk mereka bagaimana kekuatan-kekuatan itu mereka gunakan. Karena itu kekuatan itu OO dan seterusnya itu bisa digunakan untuk putaran pasar. Terus ada Rawlalun, Mahe. Kita tidak bisa gunakan silsilah. Di Buyaha itu tidak bisa silsilah karena waktu kita bisa sebut silsilah itu karena ada Mahenya, begitu ada Rawlalunnya. Dulu kita tidak bisa. Sekarang Kristen sudah berkuasa penuh, jadi kita sudah bisa. Boleh bikin silsilah yang benar supaya kita mendapat kemuliaan dan diakhirnya. Jadi ini adalah tentang suku Igbo. Mereka hidup dengan simbol-simbol seperti ini yang mengikat mereka untuk bagaimana berkembang dalam dia punya sistem nasional. Itu yang Bapak Pendeta Albert kemarin disampaikan Pak Ketua bilang, ini bagian ini menjadi satu kekuatan. Waktu Injil datang GKI itu dia seberangi kasih selesai kekuatan-kekuatan sudah kembalikan ke jati diri Kristus. Itu salah satu dari Igbo punya. Nanti yang satu punya, Ombo punya juga nanti kita lihat. Nah, fase Igbo ini dengar baik-baik. Fase Igbo ini tiga kampung yang penting dan strategis. Tiga kampung. Nah, tiga kampung itu lihat di Herang, di Ralimu itu Herang Ohai dengan Herang Ayako. Dua kampung itu kampung besar. Jadi dalam sistem Igbo yang berkembang kemudian mencapai ke titik puncaknya, dua kampung ini yang penting. Jadi waktu kita bicara tentang fase kejayaan Igbo itu untuk Ralimu dua kampung ini. Dua kampung yang besar. Kemudian di Nolong hasil setelah balon, kelompok hasil itu besar. Kita termasuk datang dari kelompok hasil. Belum yang orang misalnya kalau kau bicara, tetapi itu juga ada cerita-cerita untuk batasi jeram dengan mereka. Gue ada batas dari nomor, gue ada mereka. Gue ada roh. Engkau yang mengalami. Kalau tidak nanti hendak dengan tapi kalau nanti orang bisa kamu makan terus. Ada cerita-cerita di masalah seperti itu. Jadi ketiga kampung ini adalah kampung yang sangat penting untuk menceritakan masa kejayaan Igbo. Meskipun ayahku itu bukan Igbo, dia itu adalah kampung konfederasi, kampung yang menjadi sistem kolonial yang terlepas dari gerak atau lahir dari itu. Nah ini fasenya. Jadi masa lalu mengalir tiga kampung ini menjadi penting. Tiga kampung ini kemudian menaklukkan kampung-kampung yang lain. Berbalurkan, Jeleka, Jauh-Jauh, Besoyoka, itu semuanya dikabulkan dalam satu komunikasi hubungan sosial. Nah, karena itu kita lihat perkembangannya ke masa depan. Bagaimana dengan tiga kampung ini? Apakah ada teruskah, eksis teruskah? Itu juga harus kita perhatikan. Oke. Nah, sekarang 4 pengaruh luar dan 2 pengaruh sisipan mendatangi bangsa Igbo. Nah, 4 pengaruh luar itu adalah 1 poinnya, 2 pemerintah, 3 Injil, 4 migrasi bangsa-bangsa non-Igbo. Itu akibat saja, akibat dari Injil dan pemerintah. Kemudian 2 pengaruh sisipan itu adalah ekspedisi dan eksplorasi Papua, karena itu sudah rekam kita. Kemudian yang kedua tentang cerita tentang Rawabalo, Tuhan yang berkulit putih. Kemarin di ekonomi itu Bapak Ramses bilang, saya Bapak Saulohe kasih tahu Tuhan yang berkulit putih itu Rawabalo itu dia punya nama Paulius. Saya sudah cek dia punya dokumen-dokumennya. Satu yang saya dapat, saya sekarang ini masih kejar terus harap sudah bisa dapat supaya
Oh, bisa cerita tentang apakah itu always happy? Ya, sekarang saya akan cerita satu persatu dulu bagian-bagian. Jadi setelah itu baru kita pergi ke bagian-bagian lainnya. Bangsa itu dan pengaruh Kongo ini. Lihat, yang tadi di masa jaya itu sekarang dalam pengaruh Kongo 3 kampung ini yang punya. Gitu. Ivan besar asli anak 3 kampung ini yang punya orang. Kampung yang lain tidak. Kampung yang lain ada belakang. Termasuk kita dan kita belajar kita. Gitu. Jadi luar biasa nih pengaruh kampung besar ini. Mereka sangat strategis ya, besar, banyak sekali. Karena itu kita tidak boleh tidak mengakui keberadaan mereka. Itu hebatnya. Jangan tanpa daya. Oke, nah pelajaran saya bicara ya, pelajaran ini sudah selesai ya, di masa bicara. Nah, sekarang dewa. Di pengaruh Kongo itu yang biasa bilang, itu kami punya budaya kita, bukan kami punya budaya, itu budaya yang datang dari luar. Sorry. Itu budaya yang datang dari luar 1895 ya. Ini dari Borneo ke Kayukulu, dari Soro, Nafri, Ayako, dari Robati ke Asegan terbesar. Asegan yang terbesar itu sudah tahu kok punya hubungan kawin dengan orang tempat di sana. Dari situ lah. Oke, sekarang tentang dewa. Di Ombak itu hanya 2 dewa. Saya kenapa banyak sekali bertanya-tanya ke orang-orang tua yang sudah sebagian sudah meninggal. Kasar hanya 2 saja. Satu itu namanya Ombo. Ombo itu adalah dewa yang punya rumah namanya Ombo. Ombo ini rumah Ombo. Baik Betel, rumah Allah. Nah, seperti itu Ombo ini artinya yang punya dewa yang punya rumah. Dewa itu siapa ini? Iblis itu yang punya rumah itu. Iblis yang suka makan darah, minum darah, bukan makan. Kemudian Omeong. Omeong itu adalah kekuatan daya-daya di seluruh angkasa. Itu dalam bahasa kita itu namanya elang. Ome. Jadi itu adalah 2 kekuatan. Yang tambah lagi dengan Mahe dan alam punya yang kita waktu mau bikin kebun, waktu mau mandu, itu semuanya itu berkait dengan alam. Keseluruhannya ini yang pakai 12 bilang ini. Dewa-dewa yang jahat, setan-setan yang jahat, BKS sebut buat gereja-gereja yang lain datang, gitu ya. Jadi ini GKS dikasih selanggar hapus dulu, seperti itu. Jadi ini kekuatan-kekuatan tidak boleh pergi belajar, itu sudah masa lalu, kita bersama teman. Jadi itu tadi 2 kekuatan ini yang sudah kasih selesai di masa Injil datang. Itu masa lalu yang kita jadi. Nah, bangsa itu dan pengaruh Injil. Sekarang kita masuk di bagian pengaruh kedua Injil. Sampling 1893, 16 sampai dengan 28 sampai sekarang. Pertama fase ini ada 3 fase yang kita bisa lihat. Fase penelitian. Fase penelitian ini dilakukan oleh pendeta Gottlieb Bin. Gottlieb Bin. Menurut dia, setan itu hanya 3 kampung saja. Ayako, Ase, Yekat, Kowe, dan Buan. Kowe itu Serela. Kowe yang tempat kamu pergi wisata-wisata. Kedua, fase penelitian Injil oleh Askeros Pamainani 9 Agustus 1916 di Neta, Sentani, Kenya. Fase ketiga adalah fase seni dan pendidikan penginjilan oleh Daud BKT, Besok Pakisina, Derek Sama, tahun 1928. Jadi waktu kita bicara tentang impor mendapat pengaruh luar yang kedua setelah Kongo,
itu adalah pengaruh Injil, dan pengaruh Injil dimulai dari God Live Bill, meskipun Bill tidak cerita apa-apa tentang kita, dia hanya mengunjungi saja. Oke, fase pertama, di eksplorasi pertama itu dengan baik-baik bahwa Bill dia hanya melihat Sentani hanya di makam ini saja. Mungkin di Pakistan waktu itu berbeda jadinya, tidak bisa besar, atau mungkin karena Allah masih bagus jadi tidak bisa ke sana, atau orang tanya kok masih yang dayung-dayung itu mereka masih bermusuhan, jadi tidak bisa lewat ke sana. Kalau lewat ke sana termasuk gitu, termasuk orang yang bisa turun habis, jadi itu tidak bisa karena satu di bawah saja balik berbeda. Jadi inilah di makam begitu 22 Agustus 1893. Jadi saya lihat ada namanya Agustus ya. Agustus itu sebenarnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke, ini adalah itu. Saya tidak cerita ini, saya cerita langsung, kita langsung lihat ke apa yang dia lihat di Sentani waktu tiba. Nah ini dia. Waktu tiba di Sentani 22 Agustus ini, Sentani terdiri dari 5 kampung. Ayah kuasa kata dia sebut Howe itu Owi dan Kuai. Di Ayah terdapat 30 rumah. Jumlah orang 1.400 orang. Untuk tahun itu besar jumlahnya. Kuai 8 rumah. Di Danau Sentani terdapat 3 pulau. Berarti semua yang di AC ini tidak sebut Posena lagi. Kemudian dari ketinggian danau, air danau sejuk dan enak sekali untuk diminum. Bagus sekali ya. Kalau itu bayangkan waktu itu dia bicara tentang langsung minum itu. Coba ulang gitu ya. Dari ketinggian danau, air danau itu lihat seperti jernih. Itu suatu sekali-sekali akan yang terjadi seperti itu. Biasa kita lihat di depan. Di danau banyak ikan, belum tadi banyak. Tahun 1893, Bill menyimpulkan antar kampung saling berselisih. Mungkin yang tadi orang kaya kayak tadi tidak bisa kayak besar. Kalau tidak waktu semua tinggal nafas dan tinggal perahu ya, gimana bapak? Jernih mungkin dan produksi patut makan. Oke, itu orang-orang yang kita hidup menggunakan lapak batu. Jadi waktu itu kita hari ini baru itu pakai sensor apa waktu itu masih pakai coba. Ya itu yang dia ceritakan. Semua itu ada cerita di dalam sumber data yang saya tulis. Nah ini dia gambarnya. Peta yang dia bikin. Peta yang Pak Jebin bikin itu adalah mendatang dari berarti ini turun sampai di Bayabu. Dari Bayabu baru datang mulai dari ini Bayabu, terus Gase, terus Neta, terus Kowe, Kuai. Jadi Neta ya apa kampung Sentani yang dia dapatkan itu seperti itu. Itulah Danau Sentani menurut Bill tahun 1890. Nah, fase kedua riset ini sudah dibuat oleh hasil eksperimen hari kita mendengar 9 Agustus 19. Ya, fase Tuhan memilih minerali Owe Tebu, Owe Balenia di Bu Oye Nai. Oke, itu nanti saya cerita sebelum. Jadi setelah kita dapat satu buku yang ditulis oleh Beckeret, kemudian saya wawancara dengan dua tokoh, Bapak Justus Yoku dengan Bapak Pendeta adalah Okoka. Lalu mereka berdua kasih tahu cucu mama itu adalah yang merintis izin di sini di Sentani, dan itu mulai dari mereka. Naluan dia tidak boleh membayar. Dan saya
belajar. Saya bukan kata-kata ini, bisa belajar dari dokumen-dokumen, dan dokumen itu memisahkan itu. Bagus sekali. Nanti kita lihat yang depan. Dan dua orang ini Heger dengan Schneider itu memisahkan tentang mereka. Kita di kampung, waktu saya menulis buku kan, orang tua semua kumpulin untuk cerita lagi. Saya tanya ini, Bapak dulu jadi tahunan dulu, Pak Dede orang tua dari ulang, sehingga buku itu tulis jadi. Rupanya waktu dulu cerita itu di Ormi, cerita itu saya kalau sambung dengan buku yang ditulis oleh Pak Ayu itu sudah pas. Pak Ayu di Ormi bersama dengan teman-temannya naik ke bukit dalam besar. Kalau orang sekarang dulu itu sama. Jadi mereka naik, lalu kemudian mereka cari babi, tapi juga pada saat yang bersamaan juga ada musim atau kemudian mereka bermalam. Di sana Papai dia mimpi. Dalam mimpinya itu Tuhan kasih tahu, kok lihat apa? Dalam mimpi dia bilang, saya lihat depan bagus, penuh cahaya. Cahaya saja yang saya lihat ini. Terus di mimpi itu dia kasih tahu, kalau begitu, yang mau lihat cahaya itu, bercerita sama orang-orang yang memiliki cahaya itu, yang punya cahaya itu bercerita. Masa sama mereka tahu cahaya saja, tidak bisa begitu. Dan ternyata waktu Bapak dengan dia punya Bapak itu pergi ke pelatihan, itu sekolah sudah dibuka. Dia tidak ikut belajar, tapi dia dengar-dengar dari teman-temannya sebaya dari kayu batu dengan kebatu. Dan itu Van Hasen yang ada. Tapi ternyata setelah saya baca, ternyata orang tua dengan baik itu tidak ada di sekolah IPA, tidak ada di sekolah IPA. Yang ada di sekolah IPA itu hanya dua anak tanah merah dari Tarbiyah, kepala orang Tarbiyah itu anak tanah merah. Dan dari situ kalau kita bisa kalau begitu, apa yang datang ke Jerita dengan teman sebaya yang sekolah, yang satu aliran, artinya orang tanah merah dari Abu Jerita. Nah itu connect, itu baru bisa. Oke, nah sehingga dari situ dia belajar apa? Belajar kelompok kamu, belajar komunikasi itu ya, pengetahuan. Dari situ Bapak dia belajar di situ. Bukan Bapak dia belajar dari mana-mana, dia belajar di situ. Tetapi dia tidak menjadi peserta. Nah, waktu dia mendapat mimpi, kasih tahu tentang cahaya itu berkaitan dengan tiga itu. Gua harus belajar kelompok kami, gua harus belajar tentang komunikasi, dan gua harus belajar tentang pengetahuan. Itulah cahayanya. Begitu. Sehingga dia datang ke sini. Jadi rombongan yang datang nanti kita lihat tentanya. Mereka itu punya jalur dulu ada ya. Sekarang ini kita semua mungkin tidak jalan. Jadi jalurnya mungkin berduduk ya. Nanti orang-orang yang jalan-jalan mungkin mereka bisa kasih tahu lagi. Dulu waktu kita bikin 100 tahun itu langsung bawa jalan over ya. Terus bawa jalan over, bagus sekali menampak bilas itu. Sekarang mungkin sudah bele-bele kan karena sempat Johnson speak. Mereka itu ada di Hewan itu di kemudian hari kalau kamu busuk-busuk karena jadi kalau bisa ke depannya kita bikin salibnya itu di atas ya. Mungkin bukan di Hewan, sebulan kalau di atas supaya menjadi salib wisata di atas. Sehingga kampung ini menjadi kampung wisata yang ini. Itu adalah mungkin ke depannya diarahkan begitu karena akan menjadi UPI khusus untuk kelas sederhana. Bukan sebelah selatan, khusus untuk seluruh Sentani itu akan ada di daerah seperti tanggal 9 Agustus itu 16. Nah, mereka kubur itu ada 11 orang. Mereka datang. Hari itu orang tidak langsung dulu
tidur dulu bermalam. Setelah itu kebiasaan dulu untuk mau kasih tahu ada orang, kamu harus bikin api pagi. Jadi bikin api dulu. Setelah itu dari mana-mana nanti dengerin dia ngomong nanti ya. Itu kalau ayo baru Barcelona. Begitu. Jadi tata-tatanya bagus ya. Sekarang itu tidak langsung halo. Kamu siapa? Yang dulu dia punya tata keramanya bagus ya. Jadi dari situ baru mereka turun karena orang netral itu punya hubungan dengan Allah sampai dengan hari ini, sampai dengan Tuhan datang. Karena itu mereka masuk tidak ada gangguan apa, tidak ada gangguan apa dan memberi dan melakukan pengajaran. Dan kita punya yang jauh yang tadi jauh itu dari saksi mata abadi atas peristiwa perkabaran ini. Dan kita adalah orang yang mendengar turun-turun dan yang menceritakan seperti itu. Oke, itu cerita singkatnya. Sehingga dan kita orang itu cerita bukan hanya dia ajar 3 itu saja, dia juga ajar tentang bagaimana waktu itu makan cuci tangan sederhana. Dulu kan mana tahu tentang cuci tangan berapa, langsung hajar saja. Karena memang itu bukan pengetahuan kita. Terus juga tentang bagaimana mandi, bagaimana membersihkan lampu, itu juga dia ada pengetahuan baru. Nah, ini dia 11 nama itu, ya kita sudah tahu tapi sedikit 11 nama yang ikut dia datang. Yeremias, Yahweh, Yaroma. Yeremias, Yahweh, Yaroma bersama dengan 4 orang ini, Yohan Kuko, Cornelius Kipwa, Esa Guru, Rupa Kora. Mereka ini keluaran dari Ondo. Oke. Karena itu waktu Ondo kasih tahu kepada mama beritakan Yeremias, orang ini ikut pergi antar pergi ke Ohe untuk makan untuk Ohe itu. Jadi cerita ini kita punya cerita untuk orang asing, baru orang asing cerita dari keluarga ini yang datang pergi pergi ke datang kita. Itu baru pulau. Cerita jangan tidak sambung, harus sambung. Berdiri bersama sehingga semua cerita menjadi komplit lengkap. Orang dari Ondo mengakui betul 11 orang ini datang, tapi 11 orang ini ikut mamanya yang dapat mimpi. Yeremias, Yakoba, Dereka itu terdapat mimpi. Yang dapat mimpi itu mamanya yang menggerakkan mata. Dan orang ini yang ikut pergi cari babi, begitu. Memang ada perempuannya juga, tapi kita tidak terus perempuan. Seperti itu. Jadi jelas untuk kita bahwa kesaksian dari keluarga itu menentukan bahwa Pamai bersama dengan mereka datang dan Pamai bersama dengan mereka datang di Nineveh untuk menceritakan tentang api mimpi yang namanya itu cahaya, dan cahaya itu lalu dia sebut 3 ini orang nekat dan orang senang yang kasih nama ini orang nomor besi seluruh Papua Selatan tidak ada kampung satu pun yang bilang waktu penginjil datang orang kenal izin itu apa, tidak ada, hanya di Sengkali yang bilang izin yang datang itu nama bersama. Begitu. Jadi itu datang dari mana? Waktu Pamai, bukan waktu guru. Waktu guru tidak ada cerita tentang sesuatu. Waktu Pamai. Seperti itu. Karena itu sudah benar terbukti bahwa mari kita canangkan tanggal 9 Agustus 1916
itu adalah hutbah bagi seluruh pihak kali menolong. Karena mereka memang ini, saya bilang sekali lagi, saya jangan di mana-mana. Orang tidak menyebut namanya, tetapi kami disertai kami menyebut nama Injil itu. Kami kenal dia. Dalam kultur kami sebut namanya esensi. Karena aman jelas. Jangan lupa wajah betul. Jelas itu masing-masing. Sangat jelas. Jadi itu penting sekali untuk kita waktu kita bicarakan tentang apa yang Pamai ajar. Pamai ajar tentang tiga hal itu, dan ketiga hal itu kami sebut namanya esensi. Injil itu esensi. Dengan begitu, Bekerja dengan Schneider, orang tidak sedikit pun tidak protes apa yang diajar Pamai, karena mereka bilang begini, yang Pamai ajar itu, yang kami ajar, begitu, yang Pamai ajar itu, yang kami ajar, karena itu yang Pamai ajar itu benar. Pamai membawa kabar Injil orang Kristen kepada orang Barat. Nanti kita lihat dia punya catatan-catatan ini supaya itu menjadi satu informasi yang menarik untuk kita. Nah, inilah bukunya. Buku ini khusus untuk bagian Bekeret, Pamai Bekeret yang tulis di halaman 150 itu dia sebut bahwa terjemahan ini. Nama Pamai tidak dilupakan oleh orang umum dan orang sentani, karena dia telah mendirikan gereja Kristus mula-mula di wilayah Ombu, Sentani, dan sebagai wilayah pedalaman, sebagian wilayah pedalaman Kenya dari tahun 1916 sampai 1935. Sehingga waktu orang tua kita duduk cerita bersama, lebih waktu mengirim, ini latihan. Bukan kita orang tua yang mengirim lainnya, bahwa itu adalah tanggal 9 Agustus. Sehingga kita gunakan 9 Agustus 1916 untuk melengkapi buku itu. Begitu. Dari sisi dokumen sudah jelas untuk kita bahwa tidak mungkin Bapak Yusuf Oka dengan Bapak Yogu Ulumawar itu berdua kasih tahu tentang lebih waktu ada pemerintah pos Boyabun mau kalau begitu 1916 pas dengan begitu yang kita rayakan itu adalah tahun 1916 itu tidak salah, itu sudah benar, dokumen sudah memberi bukti. Bekeret yang datang 1 tahun setelahnya itu juga menulis tanggal tahun ya. Sehingga kita tidak akan mundur, kita tetap menyatakan menyaksikan kebenaran dari kesaksian orang yang hidup di zaman ini. Nah sekarang tulisan Schneider, ya tulisan Schneider itu bagus sekali. Ini laporan Schneider tanggal 21 Juni 1928. Tidak apa-apa, dengar saja yang lama juga tidak apa-apa kalau saya baca sih. Tahun 1927, Pamai datang sendiri ke dunia pada waktu malam. Kami tidak tahu perhatian betul kepadanya. Pikirannya kacau, tidak jelas. Bicara tentang sebagian jelas, sebagian tidak jelas. Beberapa minggu kemudian, ya, ini 1 malam datang, terus beberapa minggu kemudian, Pamai datang lagi. Kali ini semua pernyataannya jelas. Dia katakan bahwa sebelum dia merintis Injil, dia pernah sakit dan mati. Dalam kondisi itu, Tuhan Yesus berbicara kepadanya bahwa Pamai belum bisa meninggal dunia. Ada tugas dari Tuhan Yesus. Pamai harus pergi ke manusia lain di Sentani untuk mengantarkan firman Tuhan. Kami bingung. Menurut kami, Pamai tidak cukup, tidak tahu cukup isi Alkitab. Jadi kali ini kami melepaskan dia tanpa pesan. Beberapa minggu lewat, kami di rumah Genyen mendengar orang menyanyi dalam bahasa nyanyian sambutan bagi orang yang membawa hadiah babi. Waktu kami melihat keluar, ternyata bukan
dengan pikul 2 ekor babi hidup. Famai juga ada. Akhirnya kami mengerti bahwa Famai telah menaati tugas yang diberikan Tuhan Yesus. Famai tahu bahasa dan adat Sentani. Ia masuk dan keluar kampung di sekitar Danau Sentani mengajar. Orang Sentani mengaku dia sebagai pelopor Injil. Lihat, tulisan ini ditulis oleh Schneider pada tanggal 21 Juni 2008. Dia bicara tentang Famai dengan kelompoknya datang. Sehingga pengakuan orang Sentani dia tulis itu dalam laporan. Orang Sentani mengaku dia sebagai pelopor Injil. Mereka tidak pernah dalam seluruh laporan Schneider tulis bahwa pelopor Injil di Sentani itu adalah guru-guru. Tidak pernah. Daud PKD Derek sama Pak Esau kaki sinar tidak pernah mereka tulis tulisan seperti ini. Tulisan seperti ini hanya mereka tulis untuk Famai. Seperti itu. Karena itu, masa orang yang hidup di zaman itu, orang yang punya kewenangan, lalu hari ini kita mau tolak. Hidup di zaman itu, kita tulis menjelasin begitu ya. Mereka dengar-dengaran sama dia. 50 orang itu rombongan dari beberapa kampung di Sentani. Kata mereka, obat, jimat, dan barang pekerjaan lain sudah dibuat. Sekarang kita bunuh dan siap terima firman Tuhan. Ya, bagus sekali. Orang lain yang tulis tentang peristiwa yang mendatangi Sentani. Lanjutannya lagi dari surat yang sama. Lama kami mendapat informasi bahwa Famai tidak paksa orang Sentani. Ia hanya cerita mimpinya dan jalankan tugasnya. Orang Sentani mengaku, dulu kami jelek dan penuh tipu diri. Famai di kampung ayahku mengajar murid-murid doa Bapa kami dan iman rasuli dan kesetiaan hukum kasih. Orang Sentani mengakui bahwa Famai sebagai pembawa pengetahuan orang Kristen. Mereka membuktikan dengan doa-doa yang dihafalkan, pengakuan iman dan cerita-cerita Alkitab yang masih mereka ingat. Saya tulis untuk meyakinkan generasi sekarang yang sekarang. Kamu jangan lupa bahwa apa yang dia tulis tertulis dan benar. Nah sekarang pendapat Schneider tentang Famai. Suratnya tanggal 7 Oktober 1929. Saya tetap yakin bahwa Famai dipakai Tuhan Allah sebagai Allah. Saya mengaku bahwa saya sangat bingung memperhatikan Tuhan pakai alat semacam aliran dia yang mengakibatkan satu awal mula terbuka suatu pandangan orang Sentani. Aliran Famai dengan orang Sentani disebut aliran revolusioner, perubahan. Bukan revolusioner terbuka, perubahan yang langsung terjadi, tetapi revolusioner selektif. Artinya perubahan itu mulai pergi ke AC tidak bisa, pergi ke ayam, selektif. Saya dulu. Setelah itu lo lihat bagaimana fosil mati ya, saya lihat lalu ke AC dan seterusnya. Itu namanya perubahan selektif, revolusioner selektif. Nah, sekarang saya ingin kita mau menyingkap satu misteri Allah menjumpai dirinya mengenai hal ini. Ingat baik-baik, bagian ini yang buat saya sedih. Ada faktor Injil, dan faktor Injil itu adalah jati diri surgawi. Tetapi faktor Injil yang jati diri surgawi itu kita tidak pernah kenal selama ini. Meskipun kita hidup di dalam jati diri itu. Lalu faktor Injil itu di dalam seluruh Bible hanya satu yang melekat, yang mereka sebut the Bible yang menolak, Walida Teoya. Lalu kita sebut itu adalah faktor wali. Mengapa faktor wali? Karena Injil datang dari wali. Gitu. Dari wali yang itu faktornya, itu penyebabnya. Sehingga itu
menjadi suatu jati diri. Jati diri yang kita tidak kenal, tetapi kita hidup dengannya. Lalu kemudian kita kenal, lalu kita mengakui bahwa itu adalah kita. Tiga-tiganya itu adalah I itu adalah matahari. I adalah U itu adalah ini, air kehidupan. Boya itu adalah ini, air seperti angin dan api. Mereka mendapatkan putus. Jadi lihat, tiga aspek ini meskipun ada di sini, kita mengenalnya itu secara pengetahuan ada. Tetapi setelah kita kenal Injil, baru kita kenal ini. Oh, berarti keseluruhannya ini kita sudah tahu bahwa itu ada di dalam diri Yesus, dan Yesus itu menjadi bagian dari hidup kita. Jadi kalau kita sudah kenal ini, luar biasa penting. Normalnya, siapapun yang namanya orang sentani, dia berjati diri Kristus, dia berjati diri kekal. Kita harus tunjukkan tentang hidup yang benar kepada dunia ini, karena dia turut memakai jati dirimu untuk membangun suatu tatanan yang disebut kesejahteraan Injil. Inilah yang mengakibatkan hari ini kita bicarakan tentang Injil ini. Nah, sekarang tentang negeri Kuatera, dari pemerintah mereka kasih tahu tentang negeri Kuatera. Mereka minta 50 orang tadi itu minta guru, maka pendidikan segera dibangun. Pendidikan yang dibangun ini datanya ada di sini. Pemerintah dikasih. Tapi saya sudah ketik ya, nanti tuh lihat. Nah, ini bagus sekali. Dalam keseluruhan perubahan yang terjadi khusus untuk kita ya, ternyata hari ulang tahun gereja yang kita rayakan selama ini, dalam buku ini kasih tahu kita 1 Juli 1928. Dia akan sama dengan AC. Meskipun ayat sekarang ini 1 Agustus, tetapi buku ini kasih tahu 1 Juli. Seperti itu. Jadi lihat, AC-nya warna ayat mana? Buku ini cerita. Saya tidak cerita, saya kasih tahu buku. Buku yang ditulis. Buku ini siapa tulis? Pemerintah tulis apa? Pendidikan dibangun di sini. Pendidikan dibangun siapa yang bayar? Pemerintah yang kasih subsidi. Kalau yang kasih subsidi, tanggal berapa dirikan kasih subsidi? Itu yang tulis. Seperti itu. Jadi ini menjadi sekarang sudah mulai terbuka untuk kita. Jadi bagus sekali kita bisa kasih. Kemarin kita pergi ke Dodai, mana dia ya? Kita pergi ke Dodai. Sekarang sudah di buku ini tulis 16 April 31, jadi kita merayakan 1 April ya. Jadi kita, yang tahun ini punya September, Pak Ono punya itu pergi rayakan dan saya di ada ya apa-apa. Setelah itu kita kembali ke buku ini, karena buku sudah tahu tentang tanggal ya, luar biasa. Nah, fase ketika fase sendiri pendidikan pendidikan, resort Belanda di Bora, kedua resortnya adalah BKR, Aktor DNF, Alkenberg, Skarbenberg. Tahun 28 mengirim guru ke Kota Besar ASEI. Ini adalah 3 kampung yang sangat penting untuk kita bicara tentang fase pendidikan, perluasan pendidikan. Nah ini dia. Ini dong punya gambar-gambarnya seperti tadi di depan. Mereka inilah yang benar-benar memperhatikan perkembangan pendidikan di Sentani. Nah, guru-guru yang mereka kirim selama ini kita cerita itu. 1 Mei 28 kita harus kasih tahu ke bapak-bapak dan ibu-ibu dari Kota Besar, tidak ada 26. Yang ada adalah 28. Semua guru-guru yang datang itu dari apa?
begini. Kalau tahun 1927 pergi minta guru, 1927 itu pergi minta guru, dengan 50 orang ini pergi minta guru. Berarti guru tidak ada. Tahun 1927 pergi minta guru, berarti guru tidak ada. Kalau guru ada, tidak mungkin mereka pergi minta guru. Seperti itu. Tapi juga seluruh data dokumen setting itu sudah menjelaskan seluruh perubahan yang terjadi di Sentani, khusus dalam rangka pendidikan dan subsidi. Itu tahun yang tidak ada yang. Terus 1926 itu adalah fase pembangunan. Fase pembangunan itu semangatnya satu. WRF itu boleh. Dulu gedung Sending itu ada di WRF. Sekarang itu apa kelas DPR belum. Dari situ karena banjir, semuanya sudah musim. Mereka berpikir untuk bagaimana pindahkan bangunan. Mereka berpikir apa? Jadi bikin bangunan itu tidak bisa begitu saja. Kita pakai tradisi setting. Mau kasih pindah, harus bicara di setting kita di sidang jemaat dulu. Nah setting juga begitu. Lo harus bicara di yang namanya konferensi. Bicara di konferensi dulu baru ubah. Sehingga tahun 23 terjadi banjir. Tahun 1924 baru akte DNF yang bawa masalah ini ke konferensi setting ini. Dia sampaikan bahwa kami mengalami kehilangan rumah setting, sehingga kami sekarang pergi tinggal di Wakti sebagai pos resort sementara di sana. Karena itu kami membangun, tetapi kami sudah cek tempat bangunan yang strategis itu di mana. Lalu konferensi itu kasih dua syarat. Syarat pertama itu adalah menurut akte DNF itu banjir yang tanggal 28 Maret 1923 itu banjir bukan hanya di Beres saja, banjir di Sentani, banjir di Ormo, banjir di Yonsu, banjir di Dormona, keseluruhannya banjir. Sehingga kita di seluruh wilayah Polandia ini itu ada bau lumpur kan, lumpur daun-daunan lah begitu ya. Bau lumpur yang menurut baca akte itu hampir tinggal 1 sampai 2 bulan bau itu saja. Karena waktu itu kan berdaun-daunan. Sekarang orang tahu ada banyak rumah yang oke udah benar-benar jadi bau lumpur saja. Sehingga konferensi bilang yang pertama itu kalau kamu cari tempat harus tempat yang tidak ada banjir. Gitu. Itu adalah satu. Kedua, kalau kamu cari tempat yang harus mudah dijangkau. Tetapi kamu tempat itu orang pergi cari tempat. Nah, cari tempat di mana ini? Ternyata kita pergi, ada pemerintah bikin pos di Genyem. Kita pergi dulu, karena ukur begini. Kalau situ, kalau dia banyak ukur itu pasti Genyem terdapat. Jadi kita pergi lagi kan. Nah, kita pergi ke Genyem. Tahun 2024 udah naik tempo. Bisa ini. Kalau begitu kita laporkan nanti tahun 1925 laporkan. Kita bikin pos di Genyem. Waktu mereka datang aku di konferensi dunia tahun 1925 bulan Februari itu konferensi bilang lagi begini, kami tidak tahu Genyem. Lihat itu, kami tidak tahu Genyem. Kamu perlu kasih jelaskan dulu. Genyem itu seperti apa? Baru mereka kasih tahu. Genyem itu kalau kita datang dari arah Manokwari itu mulai dari Sarmi masuk, Kodena masuk, Artia baru Depta, dan Depta baru kita naik masuk ke hutan. Kira-kira 1 hari perjalanan. Sending kopi bilang begini. Di peserta konferensi kopi bilang begini. Tidak bisa.
Tidak bisa demikian. Kamu itu di Hollandia itu dari sisi tempat kamu sudah ada di pedalaman. Anak ini jauh sekali, dari perempuan ke sini jauh sekali. Untuk waktu itu, dia bilang ini kamu tinggal di pedalaman. Baru kamu bikin di pedalaman lagi. Itu sesuatu yang tidak biasa. Tidak biasa untuk kami. Jadi kamu jangan bikin di tempat yang agak jauh, tidak boleh. Kamu cari tempat yang dekat-dekat saja, jangan bikin pedalaman bakal lagi cari. Itu satu. Kemudian yang kedua, tempat yang waktu kita drop barang itu langsung di depan, bukan angkat-angkat lagi. Kalau angkat-angkat boleh harus membayar ya. Dan itu masalah. Tetapi yang kalau kasih itu adalah tempat itu akan pernah banjir. Itu satu. Kedua, kamu membuat barang apa? Orang-orang di kampung mau dengar karena itu nanti itu siapkan kayu, siapkan yang seluruhnya itu siapkan. Karena orang dia udah begini, usul kematian. Kalau dia mau menang, nanti dia harus malu. Nanti berarti dia harus malu. Dan bukan naik ke sini kan bukan dia harus berbawa. Jadi mereka ada kami. Mereka punya barang-barang untuk mempermudah untuk mereka bikin kalau itu tinggal satu langkah saja masuk di rumah saya. Jadi itu Tuhan bekerja dengan caranya. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, tahun 26 baru mereka beritahu lagi tentang perkembangannya. Jadi di dalam perkembangan yang seperti itu, baru kita bilang dapat guru itu tidak benar. Begitu. Dapat guru tahun 26 itu sangat keliru. Terus juga sending di tahun 1925 itu mereka kasih tahu, oke lah, kalau kamu sudah berniat untuk bangun di dunia, maka kami kasih kalian masa pencobaan 2 tahun. Jadi 26, 27 itu ada masa pencobaan untuk bangun. Tahun 1928 kamu harus lapor kepada konferensi. Kamu punya progres, kamu punya perkembangan dari bangunan itu seperti apa. Nah, tahun 28 orang kasih tahu bahwa tahun 1926 tanggal 1 Januari sekolah sudah dibuka, rumah-rumah sudah dibangun seluruh. Tahun 1927 rumah-rumah sendiri sudah dibangun sudah kelar. Tahun 28 tinggal administrasi mau dijalankan. Nah, karena itu dalam proses yang seperti itu mereka tidak bisa melaksanakan administrasi pengiriman guru dari tahun 1924 sampai 28. Waktu mereka tidak bisa kirim guru, dari mana tahun 26 itu berapa guru? Itu masalahnya. Jadi itu ya kalau mereka bilang 26, kok punya saudara-saudara dari tempat besar kita bilang 26. Menurut saya di dalam seluruh literatur itu tidak membuktikan benar. Karena itu tetap kembali bahwa tahun 1928 tanggal 1 Mei itu yang tepat untuk seluruhnya, seluruh sentani waktu kita rayakan sentinya. Oke. Nah, sekarang fase ini, kita punya fase sending. Guru-guru yang sudah dikirim ini sudah terbukti. Nah, karena sudah terbukti, ke depannya itu kita akan rayakan tahun 28 bersamaan. 3 tahun ini, karena 1 Juli itu letter juga akan masuk di sini untuk sending, jadi akan dirayakan secara bersama untuk pekerjaan sending. Sedangkan untuk pekerjaan seni pendidikan secara khusus, pendidikan untuk penginjilan. Tapi kalau untuk perintis Injil tetap di letter tersebut. Oke, jadi perkembangan ini sampai dengan kita masuk di tahun 1940. Ini dengar baik-baik. Tahun 1940 itu fase perang dunia, kedua. Schneider itu dia tinggal di Yoka. Dia sudah bangun rumah di Yoka itu tahun 1935. Dan tinggal di Yoka. Yoka itu sudah menjadi salah satu pusat sending. Jadi semacam
Kalau kita bikin klasis terus ada 3 lingkungan, itu lingkungan resort. Lingkungan resort Sentani itu ditangani oleh Schneider dan kantornya ada di Jawa. Sedangkan untuk wilayah Tanah Merah, Genyem, itu kantornya masih tetap di Genyem, ditangani oleh TKN dan Hogerwart dan Sekarang. Waktu Perang Dunia Kedua, persoalan yang penting itu adalah orang Belanda itu diserang oleh Jerman. Jerman masuk ke Belanda, sehingga orang Belanda yang di sini merasa tersinggung bahwa orang Jerman yang bekerja di sini kan harus tangkap. Nah, saya orang Jerman, mereka tangkap lagi yang dia, begitu. Tangkap Schneider di Yogyakarta tahun 1939. Schneider ditangkap. Ini sesuatu yang penting untuk kita generasi sekarang. Schneider itu dia mati tahun 1942 di atas kapal di Pulau Sumatera sana, di lautan. Seringkali itu saya sangat sedih karena begini. Kamu kira dia itu penjahat pelanggar? Kamu kira itu kami sebenarnya tidak punya tanah untuk urus satu orang ini kan? Sehingga kamu bawa dia, tangkap dia sebagai penjahat perang, lalu kamu musnahkan dia di lautan yang kami tidak bisa akan diupai. Itu adalah kesedihan kita karena saya itu dia perwakilan resort untuk Sentani di Yogyakarta. Sehingga kita penting sekali untuk suatu saat, ya saya kasih tahu kalau proses suatu saat kita akan jadikan Yogyakarta itu sebagai pusat hubungan proses Sentani dengan Jerman, karena Schneider ditangkap di situ gara-gara Jerman masuk Belanda dan dia ditangkap sebagai penjahat. Kami merasa tersinggung karena dia itu membawa izin untuk menyelamatkan seluruh generasi di Sentani, Genyem, Tanah Merah dan sekitarnya, tetapi kamu tangkap dia sebagai penjahat perang. Ya itu kekesalan saja. Boleh-boleh saja kita pasal seperti itu. Kita protes. Aku bikin sesuatu yang tidak masuk di akal. Dalam kondisi seperti itu, ketua-ketua resort yang sebenarnya itu orang-orang Belanda saja, sehingga orang sebagian ditangkap, sebagian dibunuh, sebagian lari. Maka ketua resort yang untuk pertama kali diangkat satu orang namanya Amos Pasal-Besi. Amos Pasal-Besi itu adalah ketua resort masa darurat Perang Dunia dari tahun 40 sampai 47. Itu adalah seorang yang penting untuk kita bicarakan karena dia ada di Kota Nika sebagai ketua jemaat untuk memperhatikan perkembangan gereja-gereja di Kota Nika. Nah, ini adalah orang-orang Eropa yang bekerja setelah Perang Dunia Kedua untuk wilayah Sentani dan sekitarnya, ya. Kabel, Kene, Terkate, Bidang, Kapa. Di masa mereka, Setibora diangkat menjadi ketua klasis Sentani pertama. Itu dia. Nah, inilah gambaran keseluruhannya. Kalau kita bicara keseluruhannya, nanti gambarannya seperti ini. Ketua resort pertama, Pendeta Bikere, terus 1916 Gempa. Selama cuti diganti oleh laki-laki Akbar Denem. Setelah itu diganti oleh mana ini? Hogerwart 3438. Hogerwart setelah itu diganti oleh Hogerwart. Setelah itu ada Perang Dunia diganti oleh Amos Pasal-Besi. Setelah itu laki-laki JPKB sampai dengan TNKT, kemudian bidang, kemudian ada PD dengan Aman. Karena saya lihat di dalam laporan klasis Sentani kepada resort ada PD punya tanda tangan. Jadi PD dia pernah di Sentani. Sekarang kita lihat mereka bagian dari dalam Jumat mula-mula dalam administrasi klasis Sentani. Nah,
ini sesuatu yang menarik, satu persatu nanti saya kasih lihat supaya kita perhatikan. Tahun 49 Netan, mana dia? Ada komentar. Kita punya persembahan yang kita kirim ke Klasis, jumlahnya adalah Rp36.80. Netan punya. Itu tahun 49. Ini nama guru-guru, tapi dalam sambung itu dalam tidak tulis guru ini di mana, karena sambung sebagian itu sudah tidak disimpan baik, ya sebagian sudah nilai besar dari sakti karena tidak tahu. Jadi hanya nama guru-guru ini saja. Nanti kalau kita hubungkan yang 51 baru jelas. Oke. Tahun 50. Tahun 50 Netan dia punya jumlah persembahan derma itu Rp725 ya. Itu besar lah sama dia. 8 sen. Itu tahun 50. Guru-guru yang bekerja di tahun 50 yang ada punya gaji-gaji ada. Tapi orang tidak kasih keterangan orang kerja itu di mana-mana belum ada, jadi saya tidak boleh kasih karang-karang di situ loh. Harus jujur lurus. Masuk perjelas 51 baru kita punya banyak orang ini dari dua mata anggaran. Ini orang-orang benar dan selalu ini kuartal, setiap kuartal itu 3 bulan terus Pentakosta. Jadi hanya 2 saja, setiap triwulan punya dan baru Pentakosta. Nah sekarang kita lihat Netan punya mana ya Netan? Tahun 51 Netan kuartal 1 Rp36.05. Di Pentakosta 1 Rp56.50. Pentakosta 2 adalah jumlah Rp92.50. Itu adalah Netan punya. Nah di sini baru sudah jelas nama-nama gurunya ada dan kampung. Nah Netan punya di 51 di sini tidak tercatat ada di sebelahnya. Nah lihat, sekarang Netan punya ada di sini. Netan punya adalah Bapak J. Sobi. Itu J. Sobi tahun 51. Dia bekerja sebagai guru di Netan. Ini nanti Bapak Tua bisa kasih keterangan sedikit Pak tentang ini data putus akumulasi. Jadi saya ketik sejumlah itu sesuai dengan ini. Nah, waktu itu kumpulan lingkungan ini adalah bagian dari resort. Resort mereka bikin kumpulan lingkungan itu di Event Besar tanggal 10 Maret 51. Sidang sinode resort itu dalam bikin dia tanggal 12 September 51. Ini dia punya jumlah bantuan-bantuan kelas untuk penyelenggaraan sidang. Bagus lah. Terus ongkos kumpulan sertani artinya apa itu dong tidak bilang klasi sertani. Dong bicara selama kumpulan. Nah kumpulan klasi sertani diayak tanggal 15 Desember 51. Ini dia punya. Bagus lah. Oke. 52 Netan kuartal 1 Rp177, tidak ada sen-sennya. Pentakosta 1 Rp46.82. Pentakosta 2 karena ada pasang-pasang jadi Rp148.50. Gitu ya. Oke. Nah, guru yang bekerja di Netan tahun itu di sini belum kelihatan fix sekali. Nah ini dia, tetap Jesobi, itu ya.
dia punya gaji 180 rupiah. Sedangkan tahun 52 itu kumpulan klasis sentani terjadi di Buya Besar tanggal 10 Desember. Artinya ini sidang klasis. Sidang klasis membuat setiap tahun. Nanti kita lihat mungkin tetap punya ada. Tahun 53 netar kuartal 1 174 rupiah 25 sen. Pentakosta 1 46 rupiah 57 sen. Masa bikin Pentakosta 2 139 rupiah 85 sen. Tahun 53 guru yang bekerja di netar, kalau kita lihat kita ada di sebelah tetap sobi kan. Guru yang bekerja di netar tetap sobi tahun 53. Artinya ini nanti kalau ketemu nanti apa? Nanti ketemu CCA, cerdas cermat itu nama-nama ini akan muncul, gitu ya. Nanti saya bikin apa soal dan jawaban sekaligus, yaitu kemudahan kita. Ongkos konferensi klasis tentang ini juga sidang klasis berubah. Dari kumpulan sekarang berubah menjadi konferensi tanggal 4 Desember 53 di AC. Mereka bikin di AC. Ya AC bunga terus. Yanko, Yanko, mana yang bilang Yanko? Dia bekerja di Hollandia Selatan. Hollandia Selatan itu rumah dari Bapak Ketua di Borang. Itu sebagai juru tulis. Yanko, Mei Agustus juru tulis klasis 1 September. Oke, itu bagus loh untuk kita ini. Konferensi klasis atau ya sudah kita sudah ya. Sidang klasis 4 Desember. Tahun 54 netar 177 rupiah 90 sen. Pentakosta 1 42 rupiah 36 sen. Pentakosta 2 karena basah 236 rupiah 25 sen. Kita punya guru di ASEAN mungkin sebelah ASEAN lagi di netar, sebut ASEAN terus. Masih tetap sobi, jadi tak sampai 54 sobi masih. Tapi dia punya gaji turun ini 50 rupiah. Ongkos untuk klasis sentani, sidang klasis atau konferensi klasis di Doyo 11 Desember 54 25 kali untuk material. Ini material itu menurut Bapak Tua itu sore siang lonjong itu. Ya kita sekarang ini mungkin bisa lihat tapi bukannya nama material lagi. Ya, mungkin begini. Oke, tahun 55. Oh ya, tapi saya lupa ya, pertanyaan ya. Umat ada. Tadi saya tidak sempat ikuti supaya kasih tahu ada umat. Sudah kelihatan. Tahun 55 netar punya naik ini, peserta naik ini kuartal 1 232 rupiah 30 sen. Pentakosta 1 53 rupiah 18. Lagi-lagi Pentakosta 2 121 rupiah 25 sen. Nah, Pak Ketua, pembangunan gereja yang dimaksud ini adalah pembangunan gereja Harapan Nabi.
Ini kelas seperti ini. Ada jangan seperti tapi ada pembangunan basis dengan pembangunan DCT, basis sentanifikasi. Oke, tahun 55 tahun yang sama untuk triwulan. Oh ya, kita punya guru untuk netar. Bapak Yohanes Naimi. Dia pasti untuk apa? 100, dia punya gaji Rp177 50 sen. Oke, ini air strap ini adalah Martin Luther. Oke, ini adalah konferensi administrasi klasis, biaya konferensi klasis di IOB. Sidang klasis di IOB 4 Agustus. Juga ya. Tahun 56. Ya, kita punya jumlah jemaat banyak sekali. Sampai 57. 56 banyak, nanti sebentar akan berubah. Jadi ini adalah seluruh nama-nama jemaat, baik dari klasis Jayapura, baik dari klasis Kero, yang sekarang ya, sudah jadi klasis. Itu semuanya ada di administrasi klasis Sentani. Semuanya. Kita punya netar. Netar. Aduh, Ibu Bendahara kuartal 1 dia belum store. Belum store. Pentakosta 1 dia sudah store, Rp27 50 sen. Pentakosta 2 mungkin langsung pinjam kawan. Nah, bahasa utang mungkin bahasa utang betul ya. Oke. Kemudian 57, 56 sama kita punya guru-guru, guru untuk netar masih Bapak YH ini. Wih, gaji naik ini Rp243 50 sen. Ya. Lima enam konferensi terjadi di Ayako 28 Desember 56. Nah, ini yang sudah cerita dengan Pak Ketua Klasis bahwa ini konferensi yang menentukan jumlah jemaat yang banyak tadi itu akan menjadi berkurang karena klasis Polandia itu akan berdiri sendiri. Dan ini adalah sidang klasis terakhir yang mereka ikut di sini. Ayat 28 Desember 56. Nah, karena itu kita kasih klasis Sentani yang akan kasih informasi kepada klasis Kordobai, karena kita yang menggarap dan kita yang harus kasih tahu bahwa tanggal ini adalah tanggal terakhir kalian ikut. Apakah mau pakai tanggal ini atau tanggal 1 Januari 57, silakan. Tapi yang penting kami sudah kasih tahu. Ya, itu sudah. Kemudian 57 menjadi berubah. Jemaat-jemaat hanya 28 saja. Netar dia punya derma mungkin yang tahun tahun lalu itu tidak stop, mungkin dia sudah gabung menjadi 503 senai. 503 15 sen. Pentakosta 1 mungkin gabung karena yang lalu gitu ya.
Jadi dia 245 yang tadinya minta kota satu di bawah sekali, tapi ini luar biasa sekali naik. Itu artinya bendahara investor di waktu ini 43. Dan Tapastar dulu 165. Dia masih seperti yang dulu. Jadi kalau di tahun 57 kita lihat apa setoran yang paling tinggi itu yang jumlahnya adalah 900. Jadi jumlahnya 900 termasuk netar ini. AC 900, netar 900, Ivar besar 900. Yang lainnya itu di bawah. Begitu. Ya, aku di bawah. Ya. Oh ya, sorry. Betul. Ini ada yang 1000, sorry. Ada yang 2000, betul. Doyo 2000 karena orang-orang baru panas. Dan Sabron juga. Sabron. Sorry. Ya, 1000, 2000 dan selanjutnya itu. Memang satu waktu itu ada ayam punya itu lebih banyak lagi, lebih besar dari semuanya itu. Tapi saya harus tambah tunjuk lagi. Oke. Ini gaji-gaji pemicil untuk tahun itu kita punya netar Palegi ya. Mana dia? Oh iya, Palegi 16. Jadi sudah ganti dengan Bapak YH karena sidang klasis menentukan sekretarisnya itu adalah Bapak FC Kama, Bapak sekretaris pribadinya adalah Bapak YH ini. Jadi Bapak YH ini ke sana lalu paling yang ganti. Nah, tahun 57, mulai dari tahun 57 kita bikin sidang klasis 1 tahun 2 kali. Ini tata gereja mengamanatkan. Sehingga 26 April 57 di Ivar kecil, di Iwala, ini adalah sidang klasis pertama di masa GKI. Di Iwala, 26 April. Jadi dia punya jumlahnya. Terus sidang klasis kedua di masa GKI itu terjadi di Ivar Babrongko 2 November. Itu punya sedikit sentilan-sentilan sejarah itu. Tahun 58 netar kembali lagi 158 rupiah 50 sen, 27,9 sen 42. Sekarang dia punya apa? Perolehan sudah tambah ini kuartal 75% mingguan, pergantian dan pertemuan gabung 5 Februari juga. Nah, perolehan sudah tambah. Ini bagus sekali ini. Sebaik-baik punya sudah ada semua di sini keterangannya lupa salin. Ya lupa salin betul ya, orang juga lupa salin. Masa kira tidak pinjam. Ya. 58 netar masih Palegi. Dia punya jumlah dana itu, dia punya gaji 45 rupiah. Bayangkan saja untuk tahun ini 45 rupiah itu, kalau tahun itu lumayan. 1 rupiah saja masih berarti. Konferensi atau sidang klasis untuk tahun 58 di Doyo dengan di Simbor, Doyo 8 April, Simbor 29 Oktober. Tahun 59 netar setorannya 372.000.
dan Rp372, 21 sen. Administrasi untuk klasis sentani konferensi. Tahun 59 baru konferensi terjadi di Neta. Begitu ya. Tahun 59 sidang klasis yang ketiga itu terjadi di Neta. Tanggal 23 Februari 59. Ini yang akan keluar di CCA. Begitu ya. Buah roti, 18 buah roti, 5 kali merdeka. Lima 9 kita punya guru masih palege. Dia punya gaji tetap 45. Konferensi klasis di Sosiri 29 Oktober. 60 ini adalah terakhir dari keseluruhan dokumen stambuk klasis. Netar, oh bagus ya, 60 itu masa-masa krisis yang penting, konflik. Netar masih store rajin ya. Sidang klasis terjadi di Puyo Kecil. Tetap di Val ya. Di Val terus di Val lihat 60 juga terjadi di masa krisis ini. Kemudian nama guru-guru khusus untuk yang netar tetap masih palege. Jadi kita sampai 60 masih palege, kemudian tahun 60 sidang klasis yang tercatat itu adalah 9 Oktober 60 di Aceh. Ini kita berhenti sampai di situ karena apa yang punya dokumen stambuknya itu soal sampai 60 saja. Tidak bisa lewat dari itu. Mungkin ada stambuk dari jemaat-jemaat yang masih tersimpan, kita bisa hubungkan karena di situ kan catat perjalanan penatua ini ikut sidang klasis atau konferensi itu ada di situ. Tapi semua stambuk-stambuk di jemaat juga hilang juga, susah juga. Oke, sekarang tentang pelaksanaan sidang klasis seperti tadi ya, sudah lihat tadi, tapi kita punya yang tadi saja saya kasih ingat kembali saja bahwa sidang klasis untuk tempatnya di Netang itu 23 Februari 59. Sekarang belum lagi sampai sekarang. Ya, belum lagi sampai sekarang. 3. Dari 59 sampai sekarang sudah berapa tahun ini? Harus minta lah. Besok aku nanti besok gimana aku nanti Dari balik minta ke Neta. ya betul, sekaligus mau rayakan, mau tunjukkan bahwa buah ini yang betul-betul berbuah atau sudah kering. 65 tahun ya? Oke, ini pemerintah hanya informasi saja. Pemerintah 1916 Boyaku pergi terus kembali lagi Boyaku baru besar. Jadi itu pemerintahan berkembang cukup bagus sekitar itu. Ini adalah nama-nama underling tercatat di 2 buku ini. Kalau orang yang bicara tentang sejarah pemerintahan nanti lo harus sebut nama-nama ini. Nama-nama yang saya catat seperti ada ini. Yang kasih tanda kuning ini penting karena berkaitan dengan tugas kontroler ini. Itu dia yang membuka pos di Boyaku. Dia yang pada masa dia. Sedangkan pada masa AF Apis barulah dia pindah ke Doyo. Dari Doyo kembali lagi ke Boyaku, itu masih di Apis dengan Prof. Wayne. Ya laporan itu ada di saya semua. Belanda suruh bikin Prof bisa pergi ke Belanda dari rumah, jadi laporan-laporan orang punya ada saya ambil seluruh itu.
Jadi bagus kalau kita tentang pemerintah sedikit sih. Menabur kami semua mudah akses. Nah, sekarang kita lihat dulu tentang kita punya kondisi penduduk terakhir sebelum Indonesia datang. Jadi sebelum Indonesia datang, apa yang pemerintah Belanda mereka bertaruh itu sesuatu yang menarik untuk kita. Itu ada di buku ini. Buku ini ditulis oleh Onder Abdeling, Kepala Pemerintahan setempat KPS C.K. Jonas tahun 57. Artinya tahun 57 terbit berarti tahun-tahun sebelumnya ada kerja. Nah sekarang kita lihat. Netar, nama orangnya Alexander Bali. Nama Ondoapi Yesaya. Nama kepala kirat ada ini. Yesaya Wali, Ahmad Ibo, Cornelis Naime, Albert Yofu, Ondik, Gerson Ondiglo, Aser Malu. Yang kita heran ini Gerson Ondiglo ini sekarang ada di mana? Cari dia kasih kembali. Begitu, itu daftar. Memang saya sengaja kasih masuk Babrongko dengan Iwan Babrongko karena itu kita satu keluarga dan harus tulis juga, kita harus bicara juga dengan orang. Begitu. Ya, tapi kita tidak bicara tentang orang lagi, kita hanya bicara tentang kita saja dulu. Nah itu adalah nama. Sehingga ini yang selalu kemarin waktu di basis itu kasih tahu kalau nama orangnya jelas seperti ini, itu jelas ke depannya. Kemudian sekarang lihat jumlah kita punya data ini jumlah pendudukan kan. Dalam keluarga Yesaya Wali, keluarga Wali ini laki-laki yang 18 tahun ke bawah itu jumlahnya 15 orang. 18 tahun ke atas 25 orang. Perempuan yang 18 tahun ke bawah 25, perempuan yang 18 tahun ke atas 20 orang. Demikian juga Bapak Nahor Ibo dan ibu-ibu yang lain jumlahnya seperti itu 6, 4, 5, 3. Taimai Cornelis 5554. Albert Yoku 4522. Gerson Ondiglo 2231. Aser Mawar 3221. Itu adalah data yang orang kasih untuk kita. Nanti ada data juga tapi saya tidak kasih masuk. Yang Kristen berapa, Islam berapa, Hindu berapa, itu juga ada. Ada latar lebih bagus, asal-asal. Nah, ini jumlah pohon satu dan pohon dua di nanti buku itu. Netar punya ada ini, satu dewasa, satu yang bisa makan 197 pohon. Siapa yang masuk ke dalam ini, ke bawah itu. Aduh, satu muda 394, kelapa buah 2, berapa sumber buah ini? Berbuah 221, belum berbuah 184. Artinya kelapa cukup banyak waktu itu. Sekarang KPK belum hidup. Aduh, kemarin saya tidak bikin untuk yang kelas sebenarnya, tapi tadi saya bikin, saya bikin sudah lebih baik. Kita lihat lagi. Terus jenis sekolah di Neta. Jenis sekolah di Neta. Sekolah di Neta untuk tahun 57. Jenis sekolahnya itu adalah di Heaven School. Yang punya sekolah itu adalah lembaga Setia dulu sebenarnya. Kelas 1 laki-laki 14 orang, perempuan 9 orang. Kelas 2 laki-laki 4 orang, perempuan 2 orang. Kelas 3 laki-laki 4 orang, perempuan 0. Jumlah siswa 35.
75, 77, diploma 1 laki-laki, 1 saja. Begitu. Ya, tapi ini data yang seluruhnya di seluruh Hollandia ini, jadi mau tanah merah lah, sebagainya, kan semua plus sedikit semuanya. Lengkap, bagus sekali. Ya, ini dua pengaruh sisipan yang tadi, ekspedisi dan eksplorasi. Tapi kita tidak bicara banyak di bagian itu, tapi bagus sekali dua buku ini. Ini untuk orang yang pertama kali datang, William Doherty, bukunya ada. Ini buku ini volume 8. Di sini ada gambar-gambar tentang kau punya leseni, kau punya guru, apa di sini. Karena dia meneliti tentang insek. Tapi kalau di Nova Guinea itu berkaitan dengan kita punya antropologi dan juga punya sistem struktur tanah. Di mineral tanah itu memang sudah teliti. Sehingga buku-buku ini banyak sekali. Ini ada 38, ini ada 28. Semuanya saya ambil. Yang ini semuanya saya ambil tinggal 1. Jilid 16, volume 16. Volume 17. Itu adalah Paul Hirsch bicara khusus tentang rakas keluar. Tapi tidak sampai di hari ini. Aduh, mudah-mudahan Tuhan tolong supaya suatu waktu ke Belanda langsung saya ambil. Ya. Ya, masa ekspedisi ini orang-orang yang jalan-jalan waktu itu ya. Ini aktivisme orang Jerman, buku-buku yang tadi itu ditulis dalam bahasa Jerman sebetulnya. Ini mereka yang datang. Tanggal berapa? Itu Sentana mulai dari mulai lewat sana, lewat Skau baru naik dari kali itu masuk ke Kuai. Ada juga lewat atasnya sampai pantai. Oke, ini yang lain-lain Sterling dan lain-lain itu mereka lakukan penelitian juga, itu hanya asal saja. Ini di Polandia yang sekarang kau melihat ada Bank Indonesia kan? Rawabalo. Oke lah, ini kita tidak cerita terlalu banyak, ini hanya sisipan perkembangan yang ada. Tetapi kemarin saya diganggu oleh Bapak Ramses Wati, jadi dia bilang Rawabalo itu baca Paul Hirsch, jadi saya betul-betul pergi cari baik-baik Paul Hirsch supaya menjawab apakah betul Paul Hirsch atau tidak, karena Paul Hirsch juga dia bawa setan-setan juga jadi. Dia bawa setan-setan yang kita punya juga, dia bawa. Jadi itu orangnya juga, jadi mungkin bisa jadi ada benarnya. Tapi harus ada pembuktian. Ya, itu adalah sekitar sekeliling kita punya perjalanan Sentani, Kendali, dan masa depan. Terima kasih. Ya, sekali lagi, yang